Setelah sekian lama, banyak dari kita para pengamat militer abal-abal dimanjakan dengan hasil peringkat yang diterbitkan oleh GFP atau Global Firepower, di mana dalam rilisnya seringkali kita ditempatkan di urutan ke-14 hingga 16 dan dinobatkan sebagai militer dengan kekuatan terbesar nomor 1 di ASEAN. Namun beberapa pengamat militer ahli ada yang meragukan hasil dari perhitungan tersebut karena dalam risetnya mereka mengedepankan kuantitas daripada kualitas sebuah alutsista. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita melihat dari riset institusi lain sebagai referensi dan juga perbandingan studi agar kedepannya ya makin pinter lah kita kan dan tidak bagus saja pengetahuannya. Seperti yang baru-baru ini dirilis oleh sebuah institusi bernama Lowy Institute. Melansir dari situs CNN Indonesia, Republik Indonesia masuk dalam 9 negara kuat di kawasan Asia Pasifik berdasarkan dari laporan Lowy Institute Asia Power Index 2021 edition. Riset itu juga menekankan bahwa kawasan Asia Pasifik belakangan ini amat rentan dengan kemungkinan perang, terutama antar dua negara terkuat, Amerika Serikat dan Cina. Laporan dari Lowy Institute berdasarkan pada 8 indikator untuk memetakan kekuatan negara-negara di Asia Pasifik. Komponen tersebut antara lain kemampuan ekonomi, kemampuan militer, ketahanan, sumber daya di masa depan, hubungan ekonomi, jejaring pertahanan, pengaruh diplomatik, dan pengaruh budaya. Amerika Serikat sendiri masih berada di peringkat teratas sebagai negara kuat yang mengalami tren kenaikan di kawasan Indo-Pasifik. Dan sebaliknya, Cina yang berada di peringkat kedua justru mengalami penurunan relatif sama seperti sebagian besar negara-negara kekuatan menengah seperti Jepang, India, dan Rusia. Indonesia sendiri mampu melengsek naik 2 peringkat dari sebelumnya di posisi 9 sebagai negara kuat di Asia Pasifik. RI kini berada di atas Thailand dan Malaysia dengan skor 19,4. Namun, posisi Indonesia berada di bawah Korea Selatan dan Singapura yang masing-masing menempati posisi ke-7 dan ke-8. Kekuatan yang paling menonjol dari 8 komponen bagi Indonesia adalah pengaruh diplomatis dan sumber daya di masa depan. Sementara itu, mengutip news.com.au, Direktur Proyek Lowy Institute Herve Lamheu mengatakan Asia Pasifik dalam risiko pecah perang. Resiko perang berasal dari fakta bahwa terdapat perlombaan senjata di kawasan itu, ujar Lamheu. Ini bakal melibatkan Amerika Serikat dan Cina, juga bisa melibatkan negara-negara lain seperti India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam yang memiliki sengketa laut dengan Cina. Lamheu menyebut ada banyak faktor bahwa perang bisa pecah karena tensi yang semakin meningkat. Setidaknya, ada 2 negara dengan kekuatan terbesar yang bisa menyebabkan efek domino. Cina sebagai kekuatan baru memiliki kepercayaan diri dan arogansi, sementara Amerika Serikat khawatir terhadap Cina dan kebangkitan negara itu. Perpaduan kekuatan emosional dapat menyebabkan miskomunikasi dan konflik yang tidak diinginkan sehingga dapat mengarah kepada peperangan skala besar. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Jadi gimana? Bangga gak kalian sama TNI kita nih? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.